wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah la syarika lah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bekal kehidupan kita insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yatawalla innahu ghaniyyul hamid. Sadaqallahu azim. Jamaah rahimakumullah, kembali Allah pentingnya beruswah kepada semua orang-orang yang dinyatakan langsung oleh Allah sebagai orang-orang yang harus diuswahkan, dan mereka telah berhasil menjalani kehidupan istiqomah. Di surat Al-Mumtahanah ini, ayat 5, Allah mengatakan uswah, harus menjadikan uswah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang tema uswahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah masalah al-wala wal bara. Mana beliau laksanakan prinsip wala dan prinsip-prinsip bara. Karena dari prinsip-prinsip inilah manusia capai keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah jelaskan bagaimana baraknya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, bahwa dalam bara harus terlihat ya al-adawah wal baghdha, rasa memusuhi dan rasa membenci. Karena dengan wala al-bara seseorang terhindar dari fitnah orang-orang kafir. Ya. Sehingga beliau menetapkan dengan doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi bagaimana orang kafir tidak bisa menjadi fitnah akidah bagi orang beriman, kalau orang beriman itu justru berwala kepada mereka, mencintai mereka, bahkan kadang mengagumi mereka, bahkan meyakini bahwa mereka menjadi tauladan yang baik. Ya. Oleh karena itu, pentingnya barak pada mereka, bahkan dibantu dengan doa, la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru.
Kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa kata uswah artinya sama dengan qudwah. Ya. Dan sering kita mendengar kata qudwah. Ya. Ya, sebagian ulama mengistilahkan war-rasulu qudwatuna. Ya. Ya, mengapa uswatuna? Ya. Ya, sebetulnya sama aja ya. Qudwatuna, uswatuna, suri tauladan. Walaupun uswatuna penekanannya kepada ma'rifatul asma. Ya. Sedangkan qudwah, uswah itu mengenal nama-namanya. Ya. Wah, Nabi Ibrahim, Rasulullah, ya, ataupun para anbiya, Nabi Nuh, Nabi Soleh, semuanya adalah ya, harus dikenal namanya agar menjadi uswah. Ya. Sedangkan qudwah mengenal sepak terjangnya. Ya. Kata qudwah, akar katanya ada di surat Al-An'am. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Fabihudahum iqtadi. Iqtadi itu dari kata qudwah. Maka ketika Allah berfirman dengan ayat ini, sebelumnya Allah menjelaskan atau memerinci nama-nama para nabi. Ya. Oh, dari ayat 82 kalau nggak salah, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Kan dengan ayat ini mereka lah orang-orang yang diberi hidayah, maka berkudwahlah kepada mereka. Fabihudahu muqtadi. Ya. Jadi memang ada kekhususan ya, mengapa Allah menekankan uswah kepada dua nabi, Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beruswah kepada Rasulullah adanya di Al-Ahzab 21 ya. Beruswah lebih mengenal nama. Ya. Artinya apa? Ya. Bahwa sering nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nama Nabi Ibrahim tentu bagi mereka yang sudah mempelajarinya itu sudah merupakan pemotivasi untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Karena dua-duanya disunnahkan untuk selalu disebut-sebut. Ya. Yaitu yang ada di dalam salawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jalanan ya, jadi sinyalnya keluar masuk. Jadi manusia ini memang atau dua hamba Allah yang sangat mulia ini memang harus sering-sering disebut namanya, yaitu dalam salawat Ibrahimiyah. Wa ala ali Ibrahim Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya tentu utamanya adalah karena memang syariat ya, syariat yang mengharuskan kita sering-sering menyebut mereka dalam sebuah zikir yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Pertimbangan yang lain ya karena memang dua manusia ini sangat mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah sangat mencintai kita semua, yaitu diungkapkan di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Subhanallah. Ya. Nabi Ibrahim ini nggak pernah ketemu dengan kita, ya. Hatta para sahabat, tapi juga mencintai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis tentang Al-Isra. Ya. Saat Rasulullah di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, di situ terjadi dialog, maka akhir dialognya, ya, tolong sampaikan kepada umatmu agar banyak berzikir tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Yang kedua, tolong sampaikan salam saya. Subhanallah. Ya. Jadi karena Nabi Ibrahim ini sangat mencintai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di sisi lain adalah cucunya, bahwa Nabi Muhammad adalah cucu Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ketika menyambut Rasulullah di langit itu mengatakan ya, ahlan wa sahlan bil ibni salih wan nabiyyi salih. Ya. Selamat datang dengan cucuku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ya. Beda dengan Nabi Isa, Nabi Yusuf, apalagi Nabi Musa menyambutnya dengan ahlan bil akhis salih wan nabiyyi salih. Ya. Saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ya. Ya, karena itu wajar jika Nabi Ibrahim begitu simpati, ya, begitu ngefan kepada umat Muhammad sehingga titip salam, ya, sampaikan salamku kepada umatku. Ya. Ya, seperti biasanya tidaklah orang sampai menyampaikan salam pasti karena walaknya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Muhammad juga memiliki walak khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana Nabi Ibrahim harus diuswah, ya, yang artinya dikenang terus namanya dan harus dikudwahkan, dikenang terus dengan amal-amalnya. Ya. Dan apa yang pernah kita pelajari di surat Maryam, ya, itu insya Allah bisa menjadi kudwah bagi orang beriman, bagaimana kehidupan Ibrahim. Ya. Pun di surat ada di Al-An'am, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ibrahim, surat Asy-Syu'ara, ada di surat Al-Ankabut. Semuanya itu akan membuat orang beriman betul-betul, ya, ngefans-nya dengan Nabi Ibrahim, ya, cintanya dengan Nabi Ibrahim lebih istimewa dengan Nabi yang lain, ataupun semirip cinta orang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Laqad kana lakum fihim. Ya. Maka di ayat yang ke-6 ditegaskan lagi oleh Allah. Ya. Jadi pelangan biasa secara umum adalah lita. Ya. Ya. Dan sungguh terdapat contoh, ya, bagi mereka, ya, yaitu bagi Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Ya. Pada ayat 5-nya disebut namanya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya.
Tapi kalau di ayat ke-6 nggak disebut. Artinya apa? Ya. Artinya kita harus juga mengenal amal-amal Nabi Ibrahim itu ya, sudah teringatkan hanya dengan amalannya. Ya. Misalnya ketika kita mendengar orang berdoa begini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Maka orang beriman yang memiliki cinta kepada Nabi Ibrahim yang spesial langsung tahu, itu kan doa Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Atau misalnya mendengar ayat ya abati la ta'budu syaitan Sepertinya seperti ini sinyalnya kurang bagus. dengan doa Rabbana Ibrahim, ya, orang beriman langsung paham bahwa ini doa Nabi Ibrahim. Ini doa yang kemudian menghasilkan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa yang kelihatannya tidak dikabulkan, karena antara doa ini dan realisasinya perlu sekian abad. Ya, begitulah doa. Ya, betapapun kita mungkin merasa kok doa saya nggak dikabulkan, itu karena kamu memaksa Allah. Waktunya versimu mengabulkan puluhan abad, ya. Sebagaimana doanya siapa? Ibu Han, istri Imran, mengatakan Rabbi inni nadzartu laka mungkin ribuan abad atau ratusan abad, yaitu dengan diturunkannya Nabi Isa di atas bumi, itu merupakan tidak lepas dari doa Ali Imran. Itulah yang kita pahami di ayat ke-6. Allah tidak menyebutkan lagi Nabi Ibrahim, cuma mengatakan laqad kana lakum fihim uswah hasanah. Ya. Sungguhnya dalam kehidupan mereka syaratnya untuk bisa menjadikan Nabi Ibrahim dan pengikutnya sebagai uswah. Ya. Dan Ibu harus tahu bahwa pengikut Nabi Ibrahim paling utama adalah Nabi Lot. Ya. Yang adalah pengikut Nabi Lot. Maka syaratnya adalah yarjullah wal yarju asal artinya mengharap, bagi manusia yang mengharapkan Allah maka mengharap yang plus mulai dari beriman kemudian yakin, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada hari akhir ini selalu berdampingan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi antara beruswah kepada Allah dan hari akhir ini betul saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Apakah kamu kepada Nabi Ibrahim berubah, dampaknya kamu menjadi orang beriman pada hari akhir. Kamu mengusulkan Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Nah, bahasanya juga sama. Di Al-Quran 21 juga laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana dampak uswah kepada Nabi Ibrahim dengan keimanan kepada Allah dan akhirat. Ya, ya sebut rasanya فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu menjadi penolong bagi orang yang takut dengannya di hari akhirat. Bayangkan hadis ini, kalau yang tidak meneladani Rasulullah tertarik, ya. Ataupun yang tidak beriman kepada hari akhir juga nggak tertarik. Ya. Ya, dengan kecintaan Rasulullah, sehingga ketika mendengar nasihat Rasulullah dia akan sangat menyambutnya karena konsekuensi keimanannya kepada Allah dan hari. Kepada Nabi Ibrahim juga demikian ya. Kita kalau sudah membicarakan Nabi Ibrahim memiliki banyak tema ya. Qudwah di dalam mengajarkan akidah kepada manusia, atau uswah di dalam mendidik anak, uswah di dalam menghadapi orang-orang kafir, uswah di dalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan dibakar dan tetap. Ya. Sehingga siapa yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat tentu tidak akan tertarik. Ya. Bahkan saya yakin semua orang-orang beriman ketika mentadaburi dengan penuh penuh penghayatan ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim, memang rasanya segera ingin berjumpa dengan Nabi Ibrahim karena begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua menginginkan Allah kepada Nabi Ibrahim kepada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditutup wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling alias tidak mau mengikuti kehidupan Nabi Ibrahim, ya, mau mengikuti versi hawa nafsunya, versi setannya, ya, maka itu tidak mempengaruhi apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alias ya, harus ada benar-benarnya ya, karena ada huwa. May yatawalla fa innallaha huwa. Ya. Padahal tanpa huwa juga sudah terfahami ya, istilahnya sudah jumlah mufidah. Allah menambah kata huwa untuk memberi makna taukid, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan benar-benar ya. May yatawalla, innanya sudah taukid ditambah huwa. Jadi Allah tidak berpengaruh apapun bagi Allah, bagi orang yang tidak menerima Islam. Ya.
tidak menerima Nabi Ibrahim sebagai mahfuznya. Tetap ghani, ya, ghani itu artinya kaya, artinya tidak pernah butuh dengan manusia. Yang butuh adalah manusia itu sendiri kepada Allah. Ya. Hamid tetap terpuji, ya. Tetap terpuji, artinya ya, tidak sedikit pun ya, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkurangi hanya karena manusia tidak beriman ataupun menolak menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jama'akumullah, Al-Ghaniyul Hamid ini juga harus kita pahami sebagai salah satu Asma'ul Husna. Ya. Karena Ibu kalau baca surat ya, surat Ibrahim ada kata Ghaniyul Hamid ya. Misalnya in takfuru wa man fil ardi jami'a fa inna Allah wal Ghaniyul Hamid. Ya, apakah di surat Al-Hajj, apakah di surat Luqman, Allah selalu menyebut dirinya Al-Ghaniyul Hamid. Ya. Itu manusia pun apabila betul-betul berwala kepada Allah, ya, maka dirinya juga akan terbias sifat Allah Ghani. Ya. Dalam arti menjadi manusia yang tidak pernah butuh dengan makhluk apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ini ada kemiripan dengan kisah Nabi Ibrahim ketika akan dibakar ya. Ketika akan dibakar didatangi oleh malaikat. Malaikatnya bertanya, ya, kamu butuh apakah kamu butuh bantuan dengan saya? Maka Nabi Ibrahim menjawab, kalau dengan kamu tidak, tapi kalau dengan Allah saya butuh. Ya. Ya, begitulah orang beriman yang melaksanakan prinsip-prinsip akidah yang benar, maka dia akan terbias sifat Allah. Al-Hamid. Betapapun Nabi Ibrahim itu pada zamannya dihinakan, dibakar, diperlakukan ini, dituduh itu, tetap dia orang yang mulia. Ya. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak di penjara, juga memiliki sifat Allah, juga terbiasa oleh sifat Allah, melihatkan hidupnya walaupun istilahnya inna rabbal muhsinin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitum minhum mawaddah. Semoga ya, asa itu dalam bahasa Arab disebut dengan af'alul muqabah, kerja yang memiliki makna harapan. Makanya kan semoga asallahu Allah menjadikan antara diri kalian dengan diri orang-orang yang orang yang adalah sebuah ya. Masallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitum mawaddah wallahu qadir. Bahwa Allah Maha Kuasa manusia ya, dalam arti mungkin dulu saat memusuhi Islam, umat Islam satu saat bisa dan muslimin. Bahkan Allah akan mengampuni orang-orang yang dulu bersikap jahat terhadap kaum muslimin. Ya. Hadis ini, ayat ini ya, menjadi satu tambahan penjelasan tentang salah satu teknis berwala dan baroh.
Apa teknisnya? Ya. Istilahnya sebabmu terhadap orang kafir, ya, tetap kamu harus punya harapan kepada mereka, semoga mereka bisa kembali kepada Allah. Ya. Sebaliknya, sedalam-dalamnya kamu wala kepada seseorang, itu bukan kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada orang, ya, wala kepada seorang ustaz, kepada seorang pemimpin, ya, bahwa manusia masih mungkin berubah, ya. Dalam arti supaya kamu tidak kecewa kalau pribadi yang kamu wali itu, ya, bisa mengalami perubahan dalam hidupnya, maka kamu tidak kaget. Ya. Jadi pemahaman seperti ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahbib habibaka hubban ma, kata Rasulullah. Ya. Cintailah orang kamu cintai itu dengan kecintaan yang ada minusnya sekian persen. Saya cinta dia 99%, misalnya 95%. Itu yang dimaksud dengan hubban ma, ya. Fa'asa ayyakuna baghidaka yawman ma, karena tidak mustahil di suatu saat orang yang kamu cintai itu bisa membuat kamu sangat benci kepada, ya. Baghidaka bughdan ma, ya. Dan bencilah orang yang kamu benci itu dengan kebencian yang ada batasan. Misalnya saya benci dia 99%. Kenapa? Ya karena tidak mustahil orang saya benci itu suatu saat saya cintai, ya. Wa abghid baghidaka bughdan ma fa'asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena tidak mustahil, ya, orang-orang yang kamu benci itu suatu saat orang yang kamu cintai, ya. Maka para ahli sirah memberi contoh-contoh yang keberadaan ayat ini, ya. Misalnya kehidupan sebetulnya, misalnya Khalid bin Walid, ya, sebelum tahun 3 Hijrah dia luar biasa musuh Islam, ya. Apalagi perannya di dalam perang Uhud, itu menunjukkan bagaimana kebencian atau kekafiran Khalid bin Walid, ya. Kemudian bergabung dengan Islam, akhirnya menjadilah orang yang dicintai, dulu dibenci, ya. Abu Sufyan misalnya, ya, kaum muslimin, tapi akhirnya, ya, jadi yang dicintai. Ya. Bahkan yang lebih spektakuler adalah dari kalangan wanita, ya. Sebutlah misalnya Sofia. Sofia adalah putri dari tokoh Yahudi Huyai bin Akhtab. Ya. Ya, semua orang mendengar Sofia pasti, ya, ada kaitannya dengan ayahandanya. Tapi kemudian di tahun 7 Hijrah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengharuskan orang beriman hormat, cinta kepada, ya, Sofia, karena Allah katakan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Apalagi para ulama mengatakan, ingatlah Hindun atau Ramlah binti Abi Sufyan yang terkenal dengan Ummu Habibah. Bagaimana dulu, karena masih statusnya sebagai anak Abu Sufyan, semua ikut membenci, ya. Tapi pada akhirnya berubah jadi orang yang dicintai setelah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini tentu juga
wabil khusus ya harus bisa diberlakukan dalam kehidupan persahabatan kita ya dengan orang-orang beriman. Ya. Sesungguhnya tetap ada peluang ya, ada peluang berlaku ayat ini. Ya. Orang yang dulu kita cintai akhirnya harus ya terbenci ataupun sebaliknya. Ya. Begitulah kehidupan memang kami berubah. Ya. Karena itu, karena ini adanya di juz 28 ya, dan juz 28 itu juga intensif juga berbicara tentang rumah tanggaan. Ya. Maka dalam berumah tangga pun juga harus berlaku ayat ini. Untuk apakah membenci, apakah mencintai, ya tetap dengan batasan tertentu. Apabila sebuah rumah tangga itu suasananya sedang tidak harmonis ataupun suasananya kebencian, hiburlah diri dengan ayat ini. Ya. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina kebencian itu tidak mustahil akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kecintaan. Sebagaimana juga surat ayat pertama surat Al-Falaq ya. Allah katakan la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, bersabarlah terhadap yang ada di rumah tanggamu. Ya. Ya, siapa tahu sebentar lagi Allah akan menakdirkan tidak ya. Artinya tidak penuh dengan Allah tapi kebencian, maka Allah Maha Kuasa untuk merubah rumah tangga itu menjadi sebuah kecintaan. Apa yang difirmankan di surat An-Nisa bahwa tidak mustahil sebuah rumah tangga itu sudah retaknya sudah luar biasa ya, karena keduanya punya harapan untuk bisa tetap baik ya, maka Allah juga akan menolong ya, orang beriman itu. Istilah ayatnya istihad apabila istri itu dalam masalah makanya kesalahan rumah tangganya sama-sama ada keikhlasan untuk memperbaiki, niscaya Allah akan menolong keduanya. Katakan seperti itu ya, bahwa kita reaksi manusia ya, tidak ada satu kebencian yang abadi, tidak mustahil kebencian itu akan berubah kecintaan. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina itu minhum mawaddah. Allah Maha Kuasa ya. Karena Allah Maha Kuasa, maka di surat Al-Anfal Allah menyebut wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang Maha Kuasa merubah hati manusia untuk bisa tersatukan lagi ya. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa ya. Sehingga Allah katakan la anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Karena itu sebagian ulama dalam rangka menjaga ya, jaga tuan hati, maka ya mereka
maka selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah dengan doa-doa alif baina qulubil muslimin misalnya, ya, apakah doa wa'adin muddaha, ya, wahdiha subulaha, itu semua doa agar, ya, yang sudah terjalin rasa cinta, terus cinta yang masih belum terjalin bisa terjalin dengan baik. Ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, dalam penerapan wala dan bara Allah sampai menjelaskan lebih teknis lagi. Ya. Ya. Orang kafir, tapi kalau dia bersahabat dengan kita, ya, maka tidak ada larangan orang beriman itu berinteraksi dengan orang-orang kafir yang bersikap baik dengan kita. Ya. Kau jelaskan, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangimu, yang tidak membencimu. Ya, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa akhrajukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dan tidak merekayasa atau menolong pihak-pihak lain untuk mengusir kamu. Tidak dilarang kalau kamu bersikap baik kepada mereka. Antabarruhum, bersikap baik, tegur sapa, ya, menolong kalau ternyata di antara mereka ada yang butuh pertolongan. Ya, tuqsitu ilaihi, terhadap mereka, ya, dan kalau jeleknya sedikit, terutama mungkin seseorang jadi hakim, ya, maka ada kafir yang istilahnya zimmi, tidak harbi, tidak murni, bermasalah di persidangan dengan seorang muslim. Kalau memang yang benar itu yang kafir, ya, maka itu harus dimenangkan. Sebenarnya tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Innama yanhakumullah, yang dilarang oleh Allah berinteraksi dengan mereka, ya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din, ya. Orang-orang kafir yang memerangi kamu, wa akhrajukum min diyarikum, yang mengusir kamu, wa baharu 'ala ikhrajikum, yang bekerja sama dengan orang lain mengusir kamu. Yatawallahum haulaika humul zalimun. Barang siapa yang berwala dengan mereka, itu mereka adalah orang-orang yang zalim, orang yang berdosa. Jadi memang ayat ini, ya, ya di lapangan memang kadang ada yang terlalu memahaminya sempit, ada yang terlalu memahaminya meluas, ya. Karena itu penting mengasah keimanan dengan baik supaya manusia itu tertolong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kurang harus saya perlakukan dengan baik, ini kafir yang tidak baik dan seterusnya. Ya. Nah, tentu yang saya maksud, Ibu paham insya Allah, ya. Misalnya ketika bulan Desember rame-rame, ya, rame-rame ribut terus panjang tahun, ya, boleh nggak, ya, menyampaikan ucapan selamat Natal, ya. Kan selamat Natal di sini termasuk antabarruhum, berbuat baik dengan mereka, ya. Maka dengan ayat ini ataupun dengan di surat Maryam ada yang menganggap tidak apa-apa, ya. Ya, tentu kita punya standar lain, ya. Ketika berbuat baik itu
menyangkut dengan akidah, terkait dengan akidah, maka itu tentu pelanggaran terhadap wala yang seharusnya barok. Ya. Ya. Jadi pelaksanaan di ayat ini harus tidak terkait dengan permasalahan akidah. Ya. Misalnya ibu-ibu punya tetangga orang kafir, ya, setiap lewat ya negur misalnya, ibu selamat pagi, ya selamat sore dan seterusnya. Ya, orang biasa, orang masuk Indonesia sering negur ya tetangga kafirnya lagi nyiram bunga, ya subur banget ya pohonnya, itu dengan antadarruh, ya bersikap baik, bersikap ramah ya terhadap orang tidak. Adapun yang disabdakan Rasulullah bahwa apabila kamu bertemu dengan Yahudi, maka kamu jangan mau ngalah di dalam memberi jalan. Misalnya jalannya agak sempit gitu ya, kamu jangan ngalah, biar aja dia yang ngalah. Ini memang karena Yahudinya lagi dalam keadaan memusuhi, sebutlah Yahudi Bani Quraidah atau bani-bani yang lain, ya dalam posisi musuh kaum muslimin, ada keramahan buat mereka. Nah, Yahudinya ya Yahudi Harbi, ya. Tapi beda dengan Yahudi yang bernama Zaid bin Su'nah. Ya. Zaid bin Su'nah ini Yahudi yang jauh-jauh dari Syam, ya sebetulnya dari Syria datang ke Madinah, ya, ingin membuktikan ya apa yang dijelaskan di dalam Taurat, ya, bahwa di Madinah itu ada Nabi akhir zaman, orangnya begini, orangnya begitu. Salah satu yang itu kalau dibuat kesel malah tambah baik, ya. Kalau dibuat kesel itu malah tambah baik, ya. Maka Zaid bin Su'nah ini akhirnya mengembara sampai ke Madinah, ya. Ya, dia pelajari dari jauh-jauh tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai akhirnya dia mendapatkan bahwa apa yang dijelaskan dalam Taurat itu persis, ya. Namun satu yang belum dia dapatkan, ya, kalau dibuat kesel maka malah semakin baik, ya. Sampai akhirnya Zaid bin Su'nah ini ya istilahnya berakting so akrab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai akhirnya ada peluang dalam Rasulullah suatu saat butuh pinjaman dengan Zaid bin Su'nah, maka diberilah pinjaman, ya. Pinjaman dengan waktu yang telah ditentukan. Sebetulnya misalnya sebulan dikembalikan. Setelah sebulan ternyata Rasulullah belum mampu, ya. Ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, ya. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minjem, ya, pakai nggak mampu lagi, ya. Berarti apa itu? Ya. Berarti ya, masalah harta ini tidak ada urusan dengan kedudukan seseorang di sisi Allah, ya. Sekelas Rasulullah bisa juga mengalami kondisi-kondisi sulit, ya, likuiditas istilahnya, ya, mengalami kesulitan biaya operasional, ya. Maka Yahudi ini ya setelah sebulan ternyata Rasulullah ya belum bisa bayar. Wah, marahnya bukan main, ya. Wah, diungkit-ungkit, katanya seorang Rasul, katanya ini ternyata tidak komitmen dengan janji. Karena Rasulullah ya hanya bisa diam, hanya bisa minta maaf, ya saya nggak bisa. Sahabat-sahabat yang lain pada marah, ini orang kurang ajar sekali, kita begitu hormat dengan Rasulullah, malah dia mencaci maki,
boleh nggak ya Rasulullah kita habisi ini Yahudi ini? Jangan kata Rasulullah. Ya, ini ya bagaimana Rasulullah melakukan antabarruhum wa tuqsitu ilaih. Memang Yahudi ya, memang dia jahat ya. Ya, akhirnya Rasulullah minta istilahnya apa kalau dalam pengembalian utang itu reschedule ya, diperbarui lagi ya, insya Allah bulan depan lah ya. Setelah bulan depan maka Rasulullah bisa mengembalikan ini pinjaman saya ya. Terus Rasulullah ngasih bonus ya, tentu ini tidak riba ya. Riba itu kalau ada akadnya. Nanti kalau minjem 1 juta baliknya 1,2 ya, itu baru itu ada akadnya. Jadi pinjam 1 juta balik 1 juta ya. Bonusnya boleh ada boleh enggak ya. Angkanya juga enggak definitif, boleh sedikit boleh banyak ya. Ini pinjaman saya, ini rasa terima kasih saya, begitulah kalau bahasa kita ya. Maka Yahudi ini terkagum-kagum luar biasa ya. Ya Allah, kok ada orang sebaik ini ya. Akhirnya Yahudi masuk Islam ya. Ya inilah rahasia mengapa Allah bikin seperti Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ternyata dalam penerapannya ini bisa sekaligus berfungsi sebagai dakwah, sebagai upaya apa yang dimaksud dengan ta'liful qulub ya. Melembutkan hati orang kafir itu agar jadi mu'allafatu qulubuhum. Maka Yahudi itu terus terang ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna dia bersyahadat. Kemudian dia menyatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya saya kemarin marah-marah, caci maki kamu itu cuma acting katanya. Acting bagaimana? Iya, yang saya baca tentang dirimu di Taurat bahwa kamu itu kalau dibuat marah malah tambah baik, ya. Dan itu saya sudah membuktikan. Ya. Saya caci maki kamu, tapi kamu malah tambah baik, ya. Maka benarlah firman Allah di kitab Taurat itu, karena itu sekarang kita masuk Islam, ya. Itu namanya Yahudi siapa? Zaid ibn Su'nah. Ya. Itu contoh bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada orang kafir, ya. Karena Allah sangat senang ya, walaupun ya, perbuatan baik itu dinikmati oleh orang kafir ya. Innallaha yuhibbul muqsitin ya. Ya, adapun dengan terutama Yahudi Filistin yang saat ini ya, banyak menyakiti kaum muslimin ya. Tentu kepada mereka lah seharusnya umat Islam menampakkan baroknya kepada mereka agar kejahatan mereka tidak semakin meluas ataupun tidak semakin mengakar kepada kaum muslimin. Demikian jamaah rahimakumullah kita pada pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.